Berdasarkan data yang dirilis oleh Stanford University Amerika Serikat pada tahun 2017, itu menunjukkan angka bahwa Indonesia itu memiliki angka rata-rata 3.513 langkah per hari. Nah, angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan negara Hong Kong dengan rata-rata 6.880 langkah, lalu Tiongkok 6.189 langkah, dan Jepang 6.010 langkah. Nah, apakah data ini masih cukup relevan dengan kondisi tahun 2025 ini? Yuk kita cari tahu. Selamat pagi, Mas. Pagi. Boleh tahu nama dan umurnya berapa, Mas? Kalau nama Jerry, Oh iya. umurnya 23 tahun Oh sekarang. iya. Baik, saya ingin bertanya, Mas itu lebih sering menggunakan, kalau misalnya pergi kemana-mana itu lebih sering menggunakan transportasi atau jalan kaki, Mas? Kalau saya sih lebih sering menggunakan transportasi. Oh iya, alasannya gimana, Mas? Karena kalau bepergian jauh itu lebih sering keluarnya pakai transportasi. Oh. Kecuali kalau misalkan jalannya dekat atau apa, itu baru pakai jalan kaki. Nama Muladi, Oh iya. umur 60. Baik, kalau misalnya Bapak kemana-mana itu lebih sering menggunakan motor atau jalan kaki, Pak? Pakai motor kalau kerja, kalau sering kalau di sekitar ya cuma sepeda ontel. Oh iya, alasannya lebih sering menggunakan alat transportasi apa? Mungkinkah menghemat waktu atau misalnya? Memang hemat waktu. Oh iya. Soalnya kalau kerja kan jauh juga. Namaku Anis Putri Mursid, terus umur aku 20 tahun. Oh, 20 tahun. Oke. Kalau misalnya berpergian kemana-mana itu lebih sering menggunakan alat transportasi atau jalan kaki, Mbak? Karena aku mahasiswa ya, terus aku juga anaknya ngekos dan belum ada transportasi juga. Jadi untuk sehari-hari aku lebih sering jalan kaki sih, Kak. Entah mau nyari iya. makan, terus pergi-pergi kemana gitu. Terus aku tuh biasanya sering manfaatin transportasi publik. Oh iya. Terus untuk ke kampus juga, biasanya aku lebih banyak jalan kakinya. Saya Diansa, umurnya 23 tahun. Saya Dini, umurnya 22 tahun. Oh iya. Kalau misalnya Mbak berpergian kemana-mana itu lebih sering menggunakan alat transportasi atau jalan kaki, Mbak? Biasanya alat transportasi sih. Oh iya, alasannya gimana, Mbak? Karena lebih Menghemat waktu menghemat atau- waktu, lebih cepat ke tempat tujuan juga sih. Oh iya. Kalau Mbak? Pakai motor sih kemana-mana, lebih fleksibel aja. Saya Bu Pami, umurnya 48. Oh iya. OTW 48. Baik, kalau misalnya Ibu berpergian kemana-mana itu lebih sering naik motor atau alat transportasi atau jalan kaki, Bu? Naik motor. Oh, naik motor. Alasannya gimana, Bu? Ya capek, terus ngejar waktu juga. Baik, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dari 5/6, itu menyatakan bahwa mereka itu lebih sering menggunakan alat transportasi kendaraan daripada jalan kaki. Nah, agar kita semua itu memiliki gambaran mengenai hambatan atau penyebab rendahnya pejalan kaki di Indonesia, yuk kita cari tahu. Safa adalah seorang mahasiswa rantauan. Suatu hari, ia minta untuk ditransfer oleh bapaknya. Sayangnya, bapaknya justru mengatakan bahwa belum dapat mengirimnya uang karena belum gajian. Waduh, gawat ini, mana uangku udah habis pula. Coba cek aplikasi Gojek kali ya. Mahal banget lagi ongkosnya. Apa aku jalan kaki aja kali ya? Ya udahlah ya, sekali-sekali jalan kaki. Ini mobil ngalangin jalan aja. Ya ampun, ya ampun. Nggak kenapa-napa, Mbak? Aduh, nggak apa-apa Mbak. Aduh, makasih ya Mbak ya. Aduh, ya Allah, Mbak. Hati-hati ya, Mbak ya. Iya Mbak, ini salah jalannya nih Mbak. Ini jalannya yang rusak Kak, jadi aku nggak bisa lihat rambu-rambu buat jalan. Oh. Kesulitan. Perlu aku antar nggak, Kak? Nggak apa-apa Kak, nggak usah. Makasih banyak ya Kak ya, udah dibantuin Kak. Oke, kalau gitu hati-hati ya, Kak. Iya, Kak. Iya, dadah. Iya juga ya, jalan jelek kayak gini bisa bikin celaka orang.
Jemur cabai kok di trotoar sih? Ya ampun. Duh, panas banget lagi. Apa aku mampir sini aja kali ya? Baru-baru ini aksi kelitih kembali menelan korban. Pada 4 April lalu, remaja asal Kebumen bernama Dava Azin Albasit tewas diduga karena sabetan gear. Akhir-akhir ini sama ya Bu ya? Itu ada anak perempuan di pinggir jalan, kasihan loh dibegal. Loh, iya apa Bu? Terus perutnya itu sampai disusul itu loh Mbak, sampai bonyok. Terus orangnya itu, laki-lakinya itu langsung pergi. Waduh, saya harus cepet-cepet makan nih Bu kalau kayak gitu Bu. Gara-gara kebanyakan mampir, jadi kemalaman deh. Mana gelap dan sempit banget lagi nih, Gang. Jadi takut. Aku harus cepet-cepet jalan nih. Aduh, capeknya. Kenalan dong. Sombong amat sih. Ih, Kenalan dulu dong, siapa tuh jodoh. Apaan sih? Aku teriakin maling mau? Iya kak, maaf kak, nggak lagi-lagi deh. Sih, nggak jelas. Nah, dari ilustrasi yang sudah ditampilkan tadi, sekarang pahamkan kenapa rendahnya pejalan kaki di Indonesia? Dari ilustrasi yang sudah ditampilkan tadi, dapat dilihat bahwa pejalan kaki itu memiliki berbagai tantangan. Seperti trotoar yang disalahgunakan, lalu cuaca yang sekarang ekstrim, lalu ketidaklayakan fasilitas untuk disabilitas, minimnya pencahayaan, bahkan bahaya yang mengancam. Semua ini dapat dilihat bahwa hak pejalan kaki itu sering diabaikan. Aku, kamu, kita semua itu memiliki hak untuk berjalan kaki. Ingat, hak berjalan kaki itu tanggung jawab kita semua. Tidak peduli siapa kita, perubahan harus dimulai dari langkah kecil. Mari, secara bersama kita wujudkan lingkungan yang ramah untuk kita semua. Kalau dipikir-pikir, jalan kaki itu banyak manfaat loh. Apa sih urgensi budaya jalan kaki itu? Yang pertama, berjalan kaki bisa bikin tubuh kamu lebih fit. Kesehatan jantung makin oke, otot-otot jadi lebih kuat, dan stamina pun meningkat. Plus, resiko penyakit jantung, diabetes, atau kanker bisa berkurang loh. Kedua, jalan kaki bisa bantu ngurangin stres dan kecemasan. Saat kita jalan, tubuh ngeluarin hormon endorfin yang bikin mood lebih baik dan pikiran jadi lebih tenang. Ketiga, jalan kaki itu hemat, nggak perlu keluar uang buat ongkos transportasi, beli bensin, atau perawatan kendaraan. Untuk jarak dekat, jalan kaki malah lebih cepat dan praktis. Keempat, jalan kaki itu ramah lingkungan, nggak ada polusi yang dihasilkan. Jadi kita ikut bantu jaga udara tetap bersih dan lingkungan makin sehat. Terakhir, jalan kaki bisa bikin kita lebih mudah bertemu dan ngobrol sama orang sekitar. Jadi, selain sehat, kita juga bisa bangun hubungan yang lebih erat dengan orang di lingkungan kita. Mari kita secara bersama-sama menjaga fasilitas umum demi kenyamanan bersama. Trotoar adalah hak seluruh pejalan kaki tanpa terkecuali. Hindari menggunakan trotoar untuk berjualan dan parkir. Pastikan trotoar aman dan bersih untuk digunakan. Dengan menjaga fasilitas umum, secara tidak langsung kita dapat berkontribusi untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama. Ingat, langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar. Ayo, mulai dari diri kita sendiri.